Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif kali ini, kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Kilabah. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dikenal selalu bersyukur. Beliau seorang ahli ibadah, zuhud, dan juga selalu haus akan ilmu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau termasuk seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Abu Kilabah berasal dari kota Basrah dan wafat di Syam pada tahun 104 Hijriah pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Beliau suatu hari itu pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling kaya?" Kata beliau, orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapakah orang yang paling berilmu? Kata Abu Kilabah, orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya. Dikisahkan bahwa Abu Kilabah, beliau ini meninggalkan Basrah dan pergi ke Syam karena tidak mau diberi jabatan sebagai seorang hakim oleh raja pada saat itu. Ia pun mengajak anak laki-lakinya untuk memulai hidup yang baru di Syam. Nah, dalam perjalanan di hamparan padang pasir, ternyata Abu Kilabah yang sudah tua mendapat musibah yang menyebabkan beliau harus kehilangan kedua tangan dan kakinya. Kisah beliau dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad mengisahkan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir. Abdullah bin Muhammad, beliau mengatakan, saya keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai, memantau dari kedatangan musuh. Ketika tiba, saya melihat sebuah dataran lapang. Kemudian saya teringat cerita orang-orang sekitar, katanya di dataran tersebut ada seorang yang sudah buntung kedua tangan dan kedua kakinya. Pendengarannya pun lemah dan matanya rabun. Yang tersisa cuma lisannya yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi rumor keberadaan beliau ini sudah diketahui oleh masyarakat setempat. Nah, kata masyarakat di situ, orang tersebut, Abu Kilabah, memanfaatkan lisannya untuk mengucapkan doa. Berikut doanya. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah kau anugerahkan kepadaku. Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Kemudian Abdullah bin Muhammad berkata, demi Allah aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya bagaimana ia bisa mengucapkan perkataan tersebut. Apakah ia memahami dan mengetahui yang diucapkannya itu? Ataukah ucapannya itu ilham yang diberikan kepadanya? Abdullah bin Muhammad pun mendatangi kemah tersebut. Abdullah bin Muhammad pun bertanya kepada Abu Kilabah, wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri? Mungkin karena melihat keadaannya ya. Kemudian Abu Kilabah menjawab, wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau api, pasti aku akan terbakar. Atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Kemudian Abdullah bin Muhammad berkata lagi, bersyukur atas apa? Abu Kilabah pun menjawab, tidakkah engkau melihat dia Allah telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat, ia selalu menuntunku untuk ke masjid. Dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia? Abdullah bin Muhammad pun bersedia membantu beliau mencari anak.
Ternyata setelah beberapa saat mencari anak Abu Kilabah, ternyata beliau mendapati anaknya sudah menjadi mayat, dikerubungi oleh Pak singa-singa. Ternyata anaknya sudah diterkam oleh sekumpulan singa. Abdullah bin Muhammad pun mengabarkan kepada Abu Kilabah, tapi sebelum mengabarkan beliau bertanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Abu Kilabah menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Jawab Abu Kilabah, "Ia menghadapinya dengan sabar." Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Abu Kilabah menjawab, "Ia bersabar." Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Kata Abu Kilabah, "Ia tetap bersabar." Kemudian untuk yang terakhir kalinya, Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Kata Abu Kilabah, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku di mana anakku." Maka Abdullah bin Muhammad pun berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan membuat engkau bersabar." Ternyata Abu Kilabah berkata, "Alhamdulillah, anakku tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat." Jadi musibah ini pun masih ada sisi yang bisa disyukuri, yaitu karena kalau dia punya anak mungkin saja anaknya bermaksiat, maka tidak punya anak tentu lebih baik, begitu. Jadi ada sisi lain yang bisa disyukuri dari musibah itu. Maka beliau bersyukur, alhamdulillah dia tidak meninggalkan keturunan yang bermaksiat. Kemudian ia menarik nafas panjang dan meninggal dunia. Maka Abdullah bin Muhammad pun membaringkannya di tangan. Kemudian beliau menutupi jasadnya dengan jubahnya. Dan beliau meminta bantuan kepada 4 orang yang sedang lewat mengendarai kuda. Nah ternyata 4 pria itu ternyata mengenali jenazah Abu Kilabah. Mereka Itu mandi, berkata, "Ini mandi, adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. nyebur-nyebur dikit gitu. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah Mandinya untuk kayak gitu. menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut." Jadi Abu Kilabah ini juga merupakan sahabat terakhir Rasulullah SAW. Makanya khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Jadi jabatan tersebut merupakan jabatan yang mulia, namun Abu Kilabah menolaknya dan memilih pergi hingga wafat dalam keadaan seperti keadaan tersebut. Jadi itulah kisah Abu Kilabah. Semoga kita bisa meneladaninya. Semoga kita selalu termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.